Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Secara prinsip di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada. Kamu tidak akan memikul dosanya orang lain. Nah, si fulan yang dosa, ya dia. Dia yang maksiat, dia yang berdosa. Dia yang makan cabai, ya dia yang kepedesan. Bukan dia makan cabai, terus Anda ikut pedes. Tidak. Ya, ini istri yang hamil, dia yang nyidam. Bukan dia yang hamil, kamu yang nyidam. Tidak. Nah, ya, ada begitu ya. Tapi yang kedua, ada yang namanya sebab. Ya, kenapa si fulan ini berbuat dosa? Diajak oleh si B. Jadi si A berbuat dosa, diajak oleh si B. Berarti si B dapat dosa dari setiap maksiat yang dilakukan oleh si A. Kok bisa? Ya, karena dia yang menjadi penyebabnya. Dia yang ngajak. Contoh. Apakah si ayah mendapatkan dosa dari anaknya? Bisa juga iya, bisa juga tidak. Bisa iya masuk yang di atas, bisa iya masuk yang kedua ini penyebab, bisa tidak karena ayah tidak ikut menjadi penyebab. Maksudnya gini, si ayah ngerokok, lalu anaknya melihat sang ayah ngerokok, lalu anaknya mulai berani ngerokok. Dan sang anak ngerokok di depan ayah, bahkan join rokok sama ayahnya. Sang ayah membiarkan dan mendiamkan anak yang ngerokok tadi. Maka sang ayah akan dapat dosa dari setiap kali anaknya ngerokok. Kenapa? Karena dosa menjadi sebab dan pembiaran. Contoh kedua, sang anak nggak pakai jilbab, anak perempuannya nggak pakai jilbab. Ayah ibunya membiarkan anaknya tidak pakai jilbab, bahkan mendukungnya dengan membelikan pakaian-pakaian yang seksi-seksi. Maka setiap kali anak membuka auratnya, anak ini dapat dosa dan ayah ibunya dapat dosa juga karena faktor pembiaran dan menjadi sebab pula. Tapi kalau sang anak tidak pakai jilbab dan ibunya sudah menasehati, menegur, bawel, terus-menerus, tapi sang anak merasa mandiri, akhirnya tidak mau tahu dengan nasihat sang ayah dan ibu, maka saat itu sang ayah dan ibu sudah tidak berdosa lagi. Karena dia sudah negor, sudah ngasih tahu, tapi anaknya yang tidak mau tahu. Beda ya, dua kondisi ya. Anaknya tidak sholat, tapi sang ayah dan ibu hanya membiarkan, ikut dosa. Anaknya gak sholat, sang ayah dan ibu sudah negor, bahkan bolak-balik berkali-kali dibawelin, tapi sang anak tetap tidak mau. Ayah ibunya sudah berlepas. Ya, ini membedakan dua kondisi.